kesuksesan kita hari ini, apapun kita dapatkan hari ini, kebaikan yang kita dapatkan hari ini, jangan pernah lepaskan dari doa orang tua, terutama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 lantai 2 Gedung Stat FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Sahabat Stat FM, kita kembali bersua di program talk show di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Stat FM, kita karena memang di studio Pak Henry, nggak apa-apa, maskernya kita buka dulu ya, segitu aja. Jadi artinya adalah sedikit apa boleh ya, mungkin hanya sekedar kita pun udah social distancing nih, udah jaga jarak nih ya. Baik, sahabat Stat FM, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Kita akan berbincang persoalan pendidikan. Merupakan ornamen penting dalam kemajuan bangsa. Bahkan karakter satu bangsa pun dipengaruhi oleh pendidikan masyarakatnya. Berbicara tentang pendidikan, tak luput dari pembicaraan tentang guru. Sebab para guru merupakan tulang punggung pendidikan itu sendiri. Ruang Paslah kali ini menghadirkan seorang guru syarat prestasi dan dikenal punya integritas yang tinggi. Sebelumnya, beliau adalah guru mata pelajaran, lalu beranjak menjadi pembantu kepala sekolah. Seterusnya, jadi pelaksana tugas kepala sekolah sebelum dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara menjadi kepala sekolah definitif di SMA Negeri 20 Penyambungan. Kita sapa dulu tamu kita di Ruang Paslah edisi kali ini. Ada Pak Henry dalam tema kita Bakti untuk Kemajuan Pendidikan. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Henry didekatkan sama mikrofonnya gitu ya. Oke, selamat datang di studio Ruang Paslah. Ini ruang kita untuk mengulik perjalanan karir Pak Henry nih. Kesan pertamanya Pak Henry begitu sampai di Bumi Gordang 9 apa nih? Kita hadir 2007. 2007 ya? 2007 sudah hadir menginjakkan kaki di Bumi Gordang 9. Berarti sudah belasan tahun juga. Berarti aku udah apa ya namanya tuh ya, udah basi barangkali mau nanyakan apa kesan pertama begitu masuk ke Bumi Gordang 9. Penting juga ya. Apa kesannya? Yang pertama memang kalau kita bilang surga terlalu wah ya, tapi berlebihan, tapi gambaran surga itu sebenarnya di sini. Berandanya bisa nggak kira-kira beranda surga atau serpihannya gitu? Paling nggak gambaran yang kita kan jannatin tajri tahtal anhar. Banyak sungai-sungai. Iya. Tahun 2007 itu luar biasa sungai kita sebenarnya luar biasa. Bagus. Kalau kita bandingkan sama hari ini memang sedikit berubah. Tapi kesan pertama itu luar biasa memang. Akhirnya sekarang nggak jernih lagi. Banyak lotok-lotok kata orang Mandailing, apalah Anda banyak beko-beko gitu. Tapi itulah kesan pertama. Ya. Wanitanya cantik-cantik, bidadari ya. Makanya dapat orang sini. Oh, baru apa? Baru Parinduri. Parinduri ya, berarti asli itu Mandailing Parinduri ya. Di Utapunggut ya, Parinduri berarti itu masih ada. Ya, masih ada sama ini Pak Aswin Parinduri gitu ya. Ya, itu masih ada hubungan kali ya. Dari marga ya. Oke, tapi masyarakatnya juga religius sekali mungkin Anda melihat itu ya, Pak. Kalau masyarakat religius, kita juga tahu Mandailing Natal ini juga kita sebut dengan apa namanya? Beranda Madinahnya di Sumatera Utara, kampung pesantren. Pesantren ya. Nah, itu memang yang negeri sejuta santri ya. Itu kesan pertama yang dilihat ya. Kemudian ramah-ramah nggak orang-orangnya? Udah cantik ramah gitu ya. Makanya dapat ke sini. Oke. Nah, Anda lahir di Langkat ya? Iya benar. Langkat lahir, lalu apa yang membawa Anda ke Mandailing? Panjang sejarahnya ini. Panjang ya? Singkat saja. Ya, jadi terus terang ya, pertama dulu
SMA Plus lah memang yang membawa kita kemari. SMA Pendidikan Plus. inilah yang membawa kita kemari. Karena di tahun 2007 sama-sama kita ketahui kalau waktu itu bupatinya masih Pak Amru kan. Pak Amru ya. Ingin mendirikan SMA Plus, menggali potensi anak-anak yang dari daerah-daerah dibiayai full ya. Full ya. Pemerintah Kabupaten Menatang. Pemda ya. Jadi Pemda membuat rekrutmen untuk guru-guru muda waktu itu. Iya. Alhamdulillah kita tertarik dengan presentasinya Pak Prof Zulkarnain Lubis. Nah, kita tertarik, kita daftar, diseleksi ketat. Alhamdulillah kita hadir dan berkomitmen lah. Sejak pada saat itu kita berkomitmen di Mandailing Natal ini. Berkomitmen di Mandailing Natal. Insya Allah. Dan kerasan gitu ya. Alhamdulillah. 13 tahun. Betah gitu ya. 13 tahun. Iya. Kalau nggak betah bahaya tuh kan. Bahaya. Ya, marah baru parinduri itu kan. Oke, itulah yang membawa perjalanan ya. Pertama kali Anda jumpa itu dengan Prof Zulkarnain ya. Benar. Prof Zulkarnain di mana ketemu waktu itu? Waktu itu masih di Medan. Di Medan ya. Di Universitas Medan Area. Di Universitas Medan Area lalu berbincang dengan Prof untuk mengajak Anda mau bergabung di sekolah SMA Plus Madinah waktu itu ya. Di Kota Nopan. Di Kota Nopan dia pada saat itu memang berdomisili di Kota Nopan. Berarti Anda di 2007 itu juga berdomisili di Kota Nopan, langsung ke Kota Nopan ya. Langsung Kota Nopan. Masih ingat kira-kira siapa yang pertama angkatan Pak Henry ini bersama dengan Pak Prof mendirikan sekolah SMA Plus ini? Ada 14 orang sebenarnya kan. Iya. Mungkin kalau dia mendengarkan kita sapa satu-satu lah ya. Boleh. Ada Pak Ahmad Tawab. Pak, ini mana sekarang itu? Sekarang di Sidempuan. Di Sidempuan Pak Ahmad Tawab. Ada Pak Alfi Sahrin. Kemudian ada Pak Sulhan Hamid. Pak Sulhan Hamid di Kota Nopan. Di Kota Nopan ya. Masih bersama kita di SMA Plus. Masih bersama kita. Ada Bu Irma Asyura, Ade Mariani juga. Ade Mariani. Ada Bu Yulianti AR. Ya, Yulianti AR juga ya. Ya, guru PKN orang Medan. Orang Medan ya. Yang ikut kemari. Mereka masih berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Mandailing Natal, khususnya aktivitasnya di SMA Negeri 2 Plus itu ya. Dan kita rasakan komitmen mereka. Dirasakan. Sampai hari ini mereka masih di SMA Plus. Iya. Saya kenal sama Ibu Irma itu. Itu salah satu. Tapi Ibu Irma nggak kenal lagi sama saya gitu. Kirim salam tadi kok. Gitu ya. Oke. Nah, sahabat Istat FM, seperti yang kami tawarkan yang pertama juga, boleh Anda berpartisipasi di sini. Anda juga boleh mengakses ini dimanapun Anda berada lewat live streaming kita di laman Facebook Radio Stat 102,6 FM Penyambungan atau lewat frekuensinya. Atau mungkin Anda juga boleh bersapa langsung di kolom komentarnya, silakan saja. Dan tentunya juga di laman WA kita juga silakan saja Anda, nanti kami boleh untuk berpartisipasi di nomor 081291721177. Dari informasi tim Ruang Paslah dapatkan sahabat Istat FM, Anda ini, Pak Henry ini bisa disebut sebagai orang yang cerdas gitu, dan punya kemauan yang kuat. Kenapa Anda memilih menjadi seorang guru? Padahal kan banyak profesi lain, ya, dengan pendapatan yang lebih banyak atau pengalaman yang lebih menjanjikan. Ya, misalnya kan seperti profesi lain itu bisa dicapai dari kecerdasan Anda. Kenapa memilih guru gitu? Keluarga saya itu nggak ada yang guru sebenarnya. Nggak ada yang guru. Nggak ada yang guru. Cuman pesan orang tua, jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat, membawa manfaat bagi orang lain. Khairun nas ampahum linnas, gitu kan? Ya, betul. Jadi berkaca dari situ didorong dengan orang tua masuk ke, ya tentu kita pilihlah pendidikan yang mengarahkan kita ke situ. Iya. Begitu sudah jadi guru, ya berkomitmen. Artinya dorongan dari keluarga juga besar ya untuk jadi guru ini. Di samping juga tadi ya ingin jadi membawa manfaat manfaat gitu ya. Tidak berkeinginan untuk jadi apa gitu kan, karena memang dari fungsional menjadi struktural. Kalau misalnya dalam ASN gitu kan boleh gitu. Boleh banget sebenarnya.
Tidak berkeinginan? Siapa tahu bisa ada tawaran nanti menjadi kepala dinas. Ya, jadi prinsip kita juga seperti air ya, mengalir gitu. Mengalir kan? saja. Mengalir. Dulu juga begitu. Kita guru biasa. Guru biasa ya. Kan gitu kan. Artinya tetap berbuat semaksimal mungkin dengan potensi yang kita miliki. Sampai hari ini kita diangkat menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Itu mengalir. Tetap mengalir terus. Mengalir ya. Tidak ada targetan situ, nggak ada. Artinya sampai hari ini kita diamanahkan menjadi kepala sekolah, kita akan fokus ke situ ya. Dengan tugas-tugas yang sudah diamanahkan ke kita, insya Allah. Kalau ke depan itu rahasia Allah. Luar biasa komitmen dan integritas beliau ini menjadi guru ya. Terus guru biasa. Awalnya adalah guru biasa. Kalau nggak salah itu jurusan fisika. Fisika. Yang ngitung-ngitung itu ya. Yang ada ngitung-ngitung. Yang rumus-rumus, yang C2, H2S gitu. Salah ya. juga. Salah itu geologi ya. Itu kimia. Kimia ya itu ya. Nah, kalau yang fisika? Kalau fisika ini ya orang bilang fisika itu rumus-rumus. Enggak fisika juga. itu enggak rumus-rumus. Fisika itu ya dekat dengan kita konsep. Fisika itu konsepnya. Konsep gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngajarin fisika, ngajarin rumus, itu sama dengan guru fisika ngajarin matematika. Enggak, guru fisika itu enggak ngajarin matematika. Matematika enggak ya? Tapi matematika alat untuk memahami fisika. Memahami fisika. Fisika itu konsep. Konsep gitu ya. Jadi dia listrik misalkan kan, ya. Gimana caranya jadi listrik? Walaupun nanti ketika udah jadi listrik kita hitung listriknya gitu kan. Berapa watt, berapa meteran istilahnya kan, kita bisa hitung biayanya, semua bisa. Gimana caranya biar irit juga. Gitu. Itu fisika gitu. Itu kenapa memilih jurusan fisika itu kan agak lumayan ya, karena dia eksak juga itu kan. Kategori eksak kan lumayan sulit. Justru itu dari waktu SMA dulu fisika itu katanya sulit kan begitu. Katanya ya. Katanya sulit. Secara umum memang pendapat apalagi anak didik itu pusing aku kalau guru fisika, guru matematika itu tergolong guru-guru killer itu enggak ya? Kebanyakan orang begitu. Itu asumsi saja atau memang tidak seperti itu? Menurut saya asumsi. Orang bilang seperti itu. Memang tergantung gurunya sebenarnya. Tergantung gurunya. Kenapa kita pilih fisika? Karena guru fisika waktu SMA saya luar biasa memang. Luar biasa. Dia bukan menjelaskan rumus fisika, tapi menjelaskan konsep-konsep fisika gitu. Jadi tertariknya memang tertarik dari fenomena-fenomena. Kenapa ada siang ada malam, kenapa ada gerhana, kan gitu kan. Ini dulu gitu. Begitu sudah kita pahami, kita tertarik dengan konsep-konsep itu, baru kita hitung kan begitu. Berapa kali gerhana dalam satu tahun kan gitu. Bisa kita hitung jadinya kan. Konsepnya dulu. Oke. Ini kan apakah ada sangkut pautnya dengan orang tua, karena kita tahu bahwa orang tua cenderung menyuruh anaknya untuk jadi apa ya, untuk jadi itu, jadi ini gitu. Enggak ada sangkut paut ya. Pokoknya orang tua lepas gitu ya. Lepas, orang tua saya itu petani ya. Petani. Tidak ada arahan misalnya harus menjadi guru fisika atau menjadi seorang guru. Ada. Itulah luar biasanya orang tua saya itu. Memberikan kebebasan untuk kita memilih jadi apa saja, yang penting bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, ada nggak terhadap orang tua rasa apa itu ya? Ya sejauh ini sepanjang hidup lah kan, terutama nasihat-nasihat orang tua, ibu lah terutama kan, yang setiap hari juga ngasih, walaupun jauh tiap hari kita telepon kan. Tetap itu yang diamanahkan ke kita. Nasihat apa itu kalau ibu tuh? Ya banyak sekali. Yang tidak pernah berhenti nasihat itu apa itu? Ya sebenarnya hati-hatilah. Hati-hati dalam, apalagi sejak kita jadi pimpinan di SMA Plus, kita tahu yang namanya pimpinan itu banyak risiko, ya kan? Yang paling penting itu hati-hati, jangan menyalahgunakan wewenang sebagai atasan, kan begitu? Artinya dekat sama Yang Maha Kuasa, Tuhan ya. Yang dari dulu yaitu ya. Sholat jangan lupa. Sholat itu paling penting ya. Sholat jadi masjid. Oh itu ada pesan khusus harus di masjid ya. Sedapat mungkin di masjid. Sedapat mungkin di masjid ya. Musola ya, meskipun dalam lingkungan sekolah itu ya. Oke, ini luar biasa. Lalu seperti apa sih sebenarnya peranan orang tua Anda dalam kehidupan Anda ini? Ya, bagi saya orang tua saya itu luar biasa ya. Artinya
saya selalu cerita juga ke anak-anak dalam ngasih motivasi juga di sekolah dari dulu. Tetap selalu kita kaitkan orang tua. Karena memang kita merasakan bagaimana kekuatan orang tua itu meluruskan jalan kita. Meluruskan jalan kita. Itu yang justru saya gini. Kesuksesan kita hari ini, apapun kita dapatkan hari ini, kebaikan yang kita dapatkan hari ini, jangan pernah lepaskan dari doa orang tua, terutama ibu. Keberkahan itu. Itu. Dan itu saya sampaikan ke anak-anak selalu. Ridho orang tua itu. Ridho orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Gitu. Pernah nggak dihukum orang tua? Pernah dong. Pernah ya? Dulu. Waktu kecil. Usia udah sekolah atau udah belum? sekolah SD ya? SD. Kenapa dihukum? Bandel. Bandel ya. Berarti Pak Henry ini bandel juga ya? Bandel anak-anak lah kan. Jangan mandi hujan katanya, mandi hujan. Gitu ya. Nah, jangan mandi kolam. Atau ngambil apa itu ngambil rambutan orang karena pernah. Kita di Stabat kan memang gudangnya rambutan kan? Kota rambutan. Nah, sesekali ada juga rambutan tetangga kita ambil kan. Nah, tapi insya Allah apalah ya kita jauhkan lah kan. Ya. Lalu apa hukuman yang pernah Anda alami oleh orang tua gitu? Macam-macam. Ya. Saya rasa kehidupan anak-anak saya sama dengan kehidupan anak-anak yang lain dulu, ya. Normal saja ya. Kalau dimarah-marah sering kan, dipukul juga pernah. itu memang menunjukkan kita memang seorang remaja gitu ya. Normal itu ya, nakal adalah gitu ya. Oke, baik, dari kedua orang tua juga gitu lah yang Anda ambil sebagai pegangan atau semacam pedoman dalam menjalani hidup itu, apa yang dari kedua orang tua itu? Dua-dua baik ayah maupun ibu. Saya kalau diingatkan orang tua sebenarnya agak rindu juga jadinya kan itu kan. Udah lama nggak pulang? Berapa lama ya? Karena situasi pandemi seperti ini. Tapi kemarin sempat saya bawa ke Panjabungan. Ke Panjabungan orang tua? Iya, belum lama. Dibawa ke muhasabah nggak? Nggak sanggup ya. Bawa ke ini Sampuraga, ke Kota Nopan. Sabar-sabarang. Ngelewatin aja ya. Di Utapungkut. Oke. Kulinernya kemana dibawa waktu itu? Wah, udah kalau kuliner kemana-mana juga. Ya. Udah banyak lah tempat. Apa kesan orang tua? Enak sini ya katanya. Nggak makan enak gitu ya. Cuman pedas katanya. Orang Jawa kan manis. Oke, kembali yang tadi, apa pedoman yang Anda orang tua saya ini kalau bagi saya ya bisa dijadikan panutan lah, orang tua yang baik gitu. Ya kalau dari segi ibadah saya tahu persis kedua orang tua saya tetap menjalankan ibadah semaksimal mungkin lah yang saya pahami. Kalau bapak sholatnya ke masjid kan itu kan, ibu setahu saya tidak pernah meninggalkan sholat kan itu kan. Jadi dari segi religiusitas kita, kalau saya banyak belajar dari orang tua. Jadi dari perilaku, karakter itu juga sudah bagian dari pelajaran, dibentuk dari keluarga ya. Satu lagi kejujuran. Itu penting. Iya, petani gitu. Tapi saya rasa profesi termasuk yang paling jujur tuh petani ya. Apa yang mau dikorupsinya gitu ya. Iya. Oke, makanya berkah kalau anak-anak petani itu semua jadi kok. Mudah-mudahan, amin. Anak pedagang sulit juga jadinya. Ya jadi juga. Yang penting jujur, mudah-mudahan berkah apapun profesinya lah. Semua kan rata-rata anak petani ya, kita lihat perjalanan sejarah juga yang orang-orang itu kan ya petani ya, karena memang paling mayoritas juga masyarakat kita bertani. Nah, sahabat Istat FM, di ruang paslah ketika Anda lulus jadi CPNS, apa respon kedua orang tua Anda dan apa pesannya gitu? Sujud syukur ya. Bersyukur benar-benar. Terbayang nggak kira-kira orang tua itu bahwa anaknya yang merantau
meninggalkan mereka dari Langkat menuju Mandailing ini menjadi seorang PNS gitu? Sama ya, mengalir juga orang tua. Mengalir. Waktu 2007 itu saya belum PNS, Iya, masih honor kan. honor, iya. Nah, di Kan dua- begitu jadi PNS itu apa nggak kira-kira mereka tuh respon mereka sujud syukur ya? Bersyukur luar biasa memang. Nah, saya tahu persis itu. Iya. Jadi setahu saya ya, kalau informasi yang saya terima dari orang tua juga, Iya. justru saya itu termasuk PNS yang pertama di SMA Plus. kampung. Oh, di kampung. Saya itu yang pertama. Makanya syukurnya luar Kampungnya biasa. di mana? Di Langkat itu. Di Stabat arah ke Stabat, Secanggang lagi, masuk ke SMP 2. SMP 2. SMP 2 di SMP 2 Stabat. Jadi- di gang itu ada kita kalau di depan itu Melayu. Melayu ya. Kalau kita itu kampung Jawa. Kampung Jawa ya. Nah, Jadi ini dan saya juga sarjana pertama. sarjana pertama di kampung di itu, kampung itu. lalu PNS-nya juga pertama. PNS pertama. Nah, jadi kalau menurut saya ya dari di samping juga kebanggaan Ya, orang tua, ya. juga kebanggaan dari masyarakat di lorong itu. Nah, Itu itu sesuatu yang kampung harus itu kan disyukur. kampung lama gitu. Artinya udah lama benar ya. Ya lama. Kita kan dari Jawa dulu. Ya. Kakek-kakek saya masih dari Jawa. Jawa. Dari Jawa. Berarti kan sekitar tahun berapa kampung itu dibuka gitu. Sejarahnya gitu. Ayah saya lahir tahun 60. 60. Kecil-kecilnya udah di apa? Lahirnya di Jawa memang. Tapi Lahirnya kecilnya udah di Stabat, udah di kampung itu. Di kampung itu ya. Tapi nggak ada yang sarjana waktu itu. Nggak ada yang Jadi Rentang- perjuangan ke sarjana ini memang perjuangan yang luar biasa juga. Anda sarjana tahun berapa? 2006. 2006. Rentang waktunya itu begitu lama bahwa tidak ada yang bisa Sarjana, lolos kan? pendidikan Benar. di tingkat apa ya, Iya. S1 lah katakan Iya. begitu ya. Karena memang di sana memang ya dulu ya, dulu. Iya. Ini kita cerita Iya. dulu. Ya. Taraf ekonomi masih relatif rendah, kemudian relatif rendah. pendidikan juga memang pemikiran dari orang-orang tua kita dulu belum maju, Maju ya. begitu ya. Nah, jadi makanya saya kagum sama orang tua saya. Jadi dia nggak peduli, pokoknya berangkat dulu. Saya nggak tahu biaya itu nggak pernah dipikirkan dulu itu. Pernah dipikirkan ya? Nggak pernah. Prinsipnya rezeki pendidikan, insya Allah ada. Jalani Jalan dulu, dulu. kita akan pasti ada jalan. Pasti ada gitu ya. jalan. Solusi misalnya kalau itu persoalan ekonomi atau biaya itu ada rezekinya begitu. Iya, prinsipnya seperti itu. Dan alhamdulillah memang begitu. Dan orang tua tuh sudah punya apa ya, dorongan yang kuat bahwa harus Sejak awal. Sejak awal. Selepas itu, selepas Anda seorang sarjana belum menjadi seorang PNS katakanlah begitu. Kemudian terinspirasi nggak dengan masyarakat atau anak-anak sekolah yang ada dari kampung itu untuk mengikuti jejak Anda gitu? Masya Allah, kalau sekarang sarjana berlimpah di situ. PNS-nya juga udah banyak ya. PNS banyak. Banyak Udah ya? banyak. Nah, itu. Berarti kan dari sumber daya manusianya itu kan bagus gitu ya. Pola pikir bagus. Cara berpikirnya saja pada saat itu. Alhamdulillah. Pola pikirnya sekarang berubah. Saya pulang setahun, entah sekali, entah dua kali itu udah berubah. Udah berubah ya. Udah berubah. Dan kampung itu udah Berubah. Udah berubah. Udah Ya. berubah. Kalau saya pikir memang di awal dari pendidikan. Iya. Ketika pendidikan berubah, mindsetnya Mindset juga juga berubah, ya. Dan ekonomi pada akhirnya Sudah berubah. ya. Nah, itu. Ini ternyata Pak Henry ini juga adalah seorang perintis. Bukan saja di bidang pendidikan, perintis menjadi sarjana atau menempuh pendidikan di strata 1 di kampungnya, menjadi inspirasi bagi masyarakatnya untuk berlomba-lomba mengejar ilmu, pengetahuan, pendidikan keluar. Sahabat STTP mencapai impian dan bekerja sesuai dengan apa yang dicita-citakan adalah satu berkah yang tidak semua orang mendapatkannya. Meski jauh dari tanah kelahiran, di tanah Langkat daerah Melayu sana, tak menyurutkan langkah Pak Henry untuk mengabdi di bidang pendidikan. Seperti apa dan bagaimana liku-liku perjalanan karirnya hingga terpilih menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Panyabungan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kita kembali usai jeda iklan berikut ini.